Halo, Halo semuanya, kembali lagi di Programmer tersesat. bersama saya Danjan. Gimana sih? Astagfirullah, bersama saya dan Tetap gimana? aja Januari. Kami punya tagline tersesat, Siapa tadi? mantap. Dan kali ini kita akan merayakan 1 tahun Programmer, Tersesat. mantap. Anjas. Akhirnya. Akhirnya kita ini ya, ini ulang tahun yang pertama kali nih Jan. Gimana nih Jan? Iya. Gue nggak nyangka sih Jan, bener-bener sih. Iya loh. Dulu kita nggak nyangka punya channel, sekarang nggak nyangka udah 1 tahun. Iya, Aduh. tak lagi ini Jan 100 tahun nih. Waduh. Bapak, siapa yang mau jadi ahli waris programmer tersesat dulu ini? Nanti point of view ini programmer tersesat bukan ini ngoding lagi luar angkasa nanti point of, Waduh. ke Mars nanti bikin internet di Mars gitu. Astronot Kita tersesat. astro cabang urusan kayak Google kan alfabet kan Google gitu gitu jangan nih Jan gitu. Produk tersesat lainnya apa, astronot tersesat itu tersesat, bagus tuh Jan, bagus tuh Jan. Ini nanti diambil nih ininya sama orang. Ya apa-apa, itu rezeki mereka, yang penting kita udah 1 tahun dulu lah, ini perjuangan banget nih, gila lika-likunya dari awal, Iya. dari nggak tahu apa-apa memanage audio video. Sampai tahu, sampai seterang ini gitu kan. Ini kalau iya betul, ini kalau teman-teman ngikutin kita dari video pertama, muka kita hitam dan buram kayak buronan. Bukan karena kita setting kayak gitu ya, emang gadgetnya mumpuni waktu itu ya begitu gitu. Iya. Nggak tahu ini pencahayaan kayak gitu bro, boro-boro. Ya Allah Kita bro, mikirnya bro. dulu segitu udah terang. Ternyata belum itu bro, belum terang. Belum, ya ampun. Itu loh Jan, konten ke-4 sampai ke-7 nge-lag kan? Iya, aduh. Ya Iya ampun. kan, suara suara ada gambar begini aja udah gini. Iya Allah, bikin malu kontenan Indonesia. Aduh, aduh. Sekarang sudah alhamdulillah kita sudah cahaya Sudah sudah makin terang, makin terang, resolusi kamera makin bagus, makin bagus, fasilitas makin makin mumpuni. mumpuni, benar, luar biasa. Walaupun belum ada monetisasi. Bang apa-apa, santai aja. Tokopedia aja 7 tahun, tapi gue nggak mau juga jadi Tokopedia 7 tahun bro. Ya tahun kedua lah udah bisa lah. Gila, Amin, amin. amin, amin. Aduh, masa kita setara startup 7 tahun cu. Ya ampun, jangan dulu lah, jangan, kita mau cepet agresif lah ya, Ya, gitu. nggak menyangka kita sudah setahun Iya. dengan banyak konsisten dan tidak konsistennya kita. Ini kayak konten ini tayang dulu deh dibanding yang lain nanti udah kita buat ya, buat besok ya. Iya, sebenarnya kita udah gini nih guys, kita sebenarnya udah siapin yang konten-konten lainnya gitu di sebelum ini ya. Eh, Terus karena tiba-tiba gue merasa ada yang aneh di bulan September, kayaknya ada yang ulang tahun deh gitu, apa siapa gitu. Terus di otak gue, programmer tersesat emang ulang tahunnya September ya? Pas gue cek Wah, awal-awal apa di dashboard programmer tersesat, iya men, tanggal 2 dua September men. September. Gila, ya udah kita ngebut aja. Langsung tuh Jat. Ini nih, kita udah ada PPT nih ya. Waduh, kita lihat isinya yang pertama. Isinya Ada terus. Jadi apa kita tuh? jelasin dulu. Nah, di PPT ini nih, presentasi ini nih ada, gue udah siapin pertanyaan-pertanyaan untuk kita berdua, untuk ngejawab, Diskusikan. diskusikan, untuk perjalanan 1 tahun kita ini nih Jan, gitu sih. Udah Ya, apa aja sih gitu pengalaman-pengalamannya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. yang pertama. Oh, apa itu? Apa itu? Bentar-bentar ya, bentar ya. Oh, Oke, apa? apa itu? Pertanyaan pertama dari Bang Udin ya. Enggak ada, Waduh, enggak dong. Udin, Gus Udin. Aduh.
Udin sedunia. Udin yang pertama. Enggak dong. Waduh. Enggak. Nih kita fokus nih Jan. Iya, iya, Oke, kita oke, fokus. oke. Pertanyaan pertama, mengapa bikin channel programmer tersesat? Ya, Wah, waduh. apa nih Bang Ando nih dulu? Kalau gua sih sebenarnya bosen ngoding gitu selama aktivitas Wah, gua gitu. Bosen ngoding bukan berarti nggak akan mau ngoding lagi ya, cuma jenuh aja gitu kalau gua. Terus ngelihat referensinya itu apa channel IT namanya Programmer Zaman Now gitu, Mas Eko tuh kalau nggak salah ya. Jadi dia bikin tutorial-tutorial IT, terus dalam hati kayaknya bisa deh gua kayak buat kayak gini gitu. Terus jadi ada kayak kegiatan lain Jan setelah after worknya gitu Jan. Jadi ada variasi lah. Nggak kerja tidur. Kayak kayak salah gitu gue gitu. Makanya lah gue bikin ini gitu. asik. Tapi klop juga ya, akhirnya klop sama gue yang waktu itu juga bikin channel cuma nggak ada yang ngelola. Terus Iya, "Ya udahlah kita bikin aja nih ngobrol-ngobrol-ngobrol terus asal nyeletuk aja kita bikin aja channel programmer tersesat iya inspirasinya dari benar-benar. pemuda tersesat ya waktu itu ya. Benar pemuda sesat dan Tuh, eh, un menghimpun orang-orang yang apa namanya eh, bisa dibilang bingung gitu loh orang IT cuma ngoding doang ternyata kita mau buka paradigma itu enggak loh orang IT itu enggak cuma ngoding doang mungkin iyalah dikenalkannya untuk dunia digital ya awalnya emang coding cuma setelah itu hidupnya ya nggak harus ngoding ada ngobrol ada ngopi ada lo hidup dengan dunia lo yang lain misalkan lo betul. nggak kerja juga di bagian coding dan lain-lain ya kan Iya. Lu lihat aja nah pelawak apa tiap hari dari awal sampai itu ngelawak kan ada jedanya juga. itu inspirasinya dari pemuda tersesat yang memang dia kan memang ke segmentasinya agama cuma kalau kita segmentasinya ya dunia digital aja lah kita cuma membuka paradigma dunia digital itu nggak sesempit itu gitu loh lebih luas Sebenarnya kan gua mempelajari ini Jan. apa ini silat Waduh, enggak ke sana gitu Pak, enggak. Ente kadang-kadang ente, waduh enggak gini satu gini. kali sewang aja lah sama gue Aduh, aduh. Aduh, ulang tahun kita malah ke sana bahas ya, cuk. Enggak gini gini. Sebenarnya kan kita kalau di kuliah tuh udah bukan di kuliah ya. Dunia perkontenan kan awalnya bukan video, tapi blog gitu, artikel gitu dan kunci sukses untuk ngebuat konten gitu emang adalah market yang niche gitu ya, yang spesifik gitu. Nah, akhirnya gue memberanikan diri untuk ngebuat channel IT ini emang karena selain marketnya niche dan tiba-tiba booming gitu, semua perusahaan kayaknya sedang agresif untuk mengarah ke sana, baik untuk ngebuat website, aplikasi, security system, data-datanya, mengelola datanya gitu. Ya udah, kita ya seperti ini gitu. ya ibaratnya kita cuma mau uh, buat lingkungan dari sudut pandang yang lain lah bahwa nggak sestrik itu loh maksudnya nggak seflat itulah dunia Iya pak, iya masa pak. kalau di apa namanya kalau di jokes jokes anak IT kan eat sleep code ya eat sleep Ya code Allah, ya. padahal nggak No gitu life, no life itu ente, kadang-kadang ente no life IT. Masih bisa nonton bioskop loh saya. Ente waduh kadang-kadang. aduh aduh iya jadi kita mau ngejelasin aja sih role manajemen terus role sebagai IT itu di mana aja ya nggak cuma tadi mungkin Bang Ando lebih ke arah teknisnya nanti gue juga paham di teknis gue paham di manajemen sedikit sedikit mungkin arahnya ke situ pengen ngajarin pengen ngebahas masalah itu dan memang terbukti di konten-konten kita itu mungkin kalau teman-teman lihat kok kayak agak melenceng dari dunia programmer gitu kan ya kita nggak melenceng kalau kita belajar dulu masuk di apa dunia teknologi itu kita ngebahas kayak masalah sejarah Betul. hacking itu kayak gimana ya kita nggak belajar di dalam cuma itu sebagai pintu pembuka bahwa dunia digital itu nggak se apa namanya nggak sesempit cuma ngoding gitu kan ada juga Betul. kita disuruh membahas analisis ini sejarah ini kayak gimana kok bisa sistem ini jebol
Iya, Bener iya. bener dijebol atau memang, udah disetting biar dijebol, biar, Jebol, iya. itu kan ada ada Itu apa tuh. namanya, sudut pandang itu yang mau kita bahas. Betul, Jadi betul, ya, betul, betul. nah gitu yang sebenarnya yang kita bahas itu adalah apa yang dulu kita rasain dan kita pelajarin gitu, dan gak cuma coding loh, tapi banyak lebih dari coding gitu yang kita pelajari. Coding itu ya mungkin beberapa mata kuliah, selebihnya ya itu kayak kita bahas sejarah, kita bahas, nanti masa depan tuh code itu yang paling populer apa, terus pekerjaan untuk di bidang digital itu apa. Nah itu yang lebih penting dibanding cuma coding aja ya sebenarnya ya. Kalau coding aja sebenarnya kalau diulang-ulang sih ya bisa cepat lah ya. Cuma kan apa yang kita bahas ini nggak bisa, apa namanya, nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Lebih Betul. umum dan lebih apa ya, merangkum pengetahuan untuk teman-teman. Oh, itu lagi Jan, ini pemicunya tuh karena tahun lalu itu kan eh eh, COVID ya. Betul, betul. Belum terlalu renggang lah kayak kayak sekarang gitu, dan orang atensinya tuh lebih suka nonton YouTube waktu itu. Jadi kayaknya mungkin ini saatnya kita mendapat panggung. Serius, kan kan lu yang bilang kan waktu itu kan analisa lu dari si programmer zaman now kan. Ya, Tiba-tiba pas meledak ya pandemi pas itu COVID. kok lebih banyak orang nonton kontennya gitu, dan orang kan di rumah aja kan, dan tidak bisa Betul. bergerak kemana-kemana secara bebas kan ya. Untuk spend time atau menghabiskan waktunya ya melakukan aktivitasnya, salah satunya nonton konten itu di YouTube gitu. Betul, betul, betul. Ya, kita udah berbenah lah dari awal sampai sekarang. Aduh. Terus kita next nih ke pertanyaan selanjutnya atau ada yang satu Pertanyaan lagi? selanjutnya, ide itu aja dulu. Gak usah berat-berat bro. Ulta-ulta kita bro, santai aja bro. Next. Mana aku nggak bisa di next? Lah, wah Wah, udah ente. ketiga aja. Hah, Kok Bapak udah ketiga aja sih, Pak? Ya Allah. ya Wah, Allah. udah. Nah, pertanyaan kedua nih. Hmm, Sebutkan 3 konten yang paling berkesan menurut kalian dan kasih alasannya. Waduh. Bapak dulu lah yang senior lah. Emang ente, kadang-kadang ente. Nanti thumbnailnya gitu aja ya. Eh, Happy Apa? birthday. Program tersesat, kadang-kadang ente, kadang-kadang ente. EKKE. Kakak. Gue berkesan itu yang pertama, channel episode 1, karena eh, kita kayak mencoba push limit ya, memberanikan diri, udah upload aja gitu, edit seadanya gitu. Dan ini Jan, eh, mempromokannya tuh gue WA satu-satu teman-teman kantor gue, mas tolong mas, nonton nonton nonton. Terus ada yang respon, gue dapat apa nih kalau nonton ini? Anda kan coba nonton, maksud gue gitu, bukan suruh. Astaga, gue minta tolong nontonnya tuh udah after work gitu lah. Maksud gue kalau ada spend waktu bisa nyantai nonton channel kita kan gitu. Minta minta duit bang, kayak ya udahlah. Ya saya nggak bisa apa-apa pas kalau nggak nonton, ya udah gue bilang gitu kan Jan. Terus gue email lah HRD yang pernah interview gue Wah, di jeder gitu. Makanya tiba-tiba dapat, kok cepet gitu loh, dapat 80 sampai 100, nyentuhnya cepet gitu, kayak kemakan dengan omongan gue gitu. waduh. Untuk dan ininya kan, wahai tersesat. Wah, Perasaan saya nggak tersesat, kampanye gue buat gitu jangan gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua itu apa itu nih? yang kita ngebahas review aplikasi My Pertamina. Itu challengingnya kita kan bersentuhan dengan aplikasi pemerintah nih. Serem bro. Bapak takut diciduk ya Bapak Takut, ya? gue takut sih, tapi kan emang kita kan untungnya menampilkan data yang ada saat itu kan, dan benar kita nggak Betul. ngebuat gitu gitu. Karena pas jatuhnya kan kita nge-review aplikasi itu melihat komen yang ada saat itu kan.
Nah, aneh-aneh kan. Ini takutnya kita ngarang gitu loh, Jan. Itu aja sih. Dan apa ya? Ya kalau salah review kan gitu lah, Jan. Lo tahu sendiri nanti gimana. Itu mendebarkan sih. Gue udah takut kenapa-napa sih. Tapi emang lucu banget. Kalian kalau yang belum nonton review Waduh, aplikasi My Pertamina itu sangat lucu komennya. sangat-sangat lucu. Jadi kalau kalian lagi lelah nih kerja nih, aduh kok bos marah-marahin gua, nonton review My Pertamina. Wah, Wuh, Anda langsung marah-marahin bos. enggak. Maksudnya terhibur, ente kadang-kadang ente. Nah, ini kita jadi nyalinya nambah gitu kan. Enggak, Karena kita cok. balas pemerintah gitu. Enggak. Oh, iya, 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 iya. Nah, yang terakhir itu Tiga, tiga. itu ngebahas PSE Oh iya, tahu. karena PSE-nya itu kan udah jadi di tanggal udah dibahas, pokoknya crowd-nya itu di tanggal berapa, kita udah melewati tanggal itu kan sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Gue nanti tulus nating tulus aja ya, yang nonton 20 orang ya udah gitu ya, kita upload tiba-tiba Jan, sehari 2 hari kemudian kok 80, kok 100, kok 200, nggak bener nih ini apa nih. Tolong nih yang punya kekuatan gaib jangan gitulah, atau lu pasang keyword yang aneh-aneh jadi Waduh. waduh cepet banget Jan, itu aneh banget Jan. Sebenarnya PSI kan ya udah dibahas di mana-mana kan, Ya, tapi kok pas kita atensinya lumayan malah ya. banget Jan. Tinggi banget ya. Sekarang terakhir dan 600 ya, 690-an ya. Udah mau 607, 700-an. kayaknya udah 702 deh tadi terakhir gue lihat Jan. 700-an. Untuk yang iya yang sekarang ya, mungkin nanti habis ini rilis bisa bertambah lagi, nanti correct me if I'm wrong gitu sih. Sangat sangat apa namanya? Sangat besar untuk pemula yang kayak kita gitu. Iya, Atensinya. atensi kita aja belum ada yang 1000 Ah, itu. gitu sih. Itu tiga tiga yang berkesan buat gua. Ente gimana ente? Waduh, ente kadang-kadang ente. Sekali sewang aja ya. Ya Allah. Ya, kalau gue sih dari gue sama sih kayak Bang Ando. Yang pertama itu berkesan banget gitu karena eh, gue sendiri udah lama udah nggak ngomong di depan publik, nggak ngomong Ah, sendiri gitu di depan. iya 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 Kalau dulu iya. kan di depan audiens ya, jarang, udah terus udah berapa tahun itu jarang terus ngomong lagi gitu kan. Dan waktu itu di video pertama itu yang episode pertama tiba-tiba eh, ngomong lagi di depan gitu kan. Itu Hmm, kalau kalian tahu itu panas dingin. Karena udah lama udah lama. Iya, kita aja masih kaku nggak gini, bro. kaidah-kaidah dulu, kaidah-kaidah untuk ngomong itu masih amburadul. Terus sekarang Amburadul. wah itu berat Emang. banget sih ya. Dan Iya. waktu itu juga sama kayak Bang Ando, video pertama itu gue ngepost di status, gue ngepost ke grup-grup gitu kan. Dan ngelihatnya waktu itu udah hari pertama itu udah sampai 80, udah 90. Wih, lumayan nih gitu kan. Cepet banget gitu kan. Itu ngerasanya wah, ini ada loh yang memperhatikan kita, ada yang memang senang dengan obrolan kita. Walaupun memang eh, nggak keseluruhan dari video kita tuh banyak yang tonton, cuma ternyata ada loh orang yang pengen dengerin kita ngobrol gitu. Ternyata ada loh orang yang emang seneng dengan cerita-cerita kita. Bener bener bener. Nah, terus masuk yang kedua itu adalah waktu itu yang Rusia, Oh, perang ih. Rusia, hacking. Itu yang apa ya, dulu ngebahasnya itu rame di Twitter dan gue tuh sama Bang Ando sampai riset ya waktu itu di Twitter, kita cari bahan-bahannya di Anonymous terus di dan lain-lain. Itu perang perang apa ya, perang cyber yang di depan mata itu lagi rame gitu, Betul. di saat perang fisiknya juga jalan Ukraina sama Rusia, perang cybernya juga rame. Iya, Dan bener lagi. Bener itu lagi. cepet banget yang di hack itu. Banyak lagi. Bukan cuma sistem, cuma gelombang radio pun mereka hack Betul. gitu kan. Betul. Terus eh, bukan satelitnya ya, siaran satelitnya TV itu mereka hack gitu kan. Mm-mm.
stasiun TV dihack gitu kan. benar Nah benar itu benar lagi. uh, yang membuat berkesan itu adalah dari eksplorasinya, kemudian editingnya kalau nggak salah waktu itu cuma 2-3 hari, terus sampai rilisnya kalau nggak salah kita waktu Hmm. itu jam 8 pagi di Ya ya hari ya 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 ya. Jumat, Sabtu ya waktu itu Sabtu, ya. itu Sabtu. Sabtu baru rilis, itu yang nonton itu tiba-tiba udah Iya, 120. Wah itu itu. kaget banget sih, gila secepat ini. Dan memang momennya itu adalah momen waktu kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu Rusia invasi ke Ukraina ya. Jadi Hmm. uh, momentumnya mungkin tepat dan orang tuh ngelihat ternyata ada sudut pandang lain loh, selain perang fisik ada juga Perang cyber ya. perang cyber yang diserang itu dunia digital. Itu yang paling berkesan banget sih. Nah ini boleh nggak ada yang kedua setengah? Boleh boleh. Silakan monggo Mas. Yang kedua setengah itu adalah yang konten HTML bikin biodata ya. Oh iya, oke. Kenapa tuh? Ini gue suka nih. Nah, konten itu tuh kita buat itu karena memang waktu itu kita lagi ngebahas HTML nih. Mungkin kalau Hmm, teman-teman lihat kita tuh ada playlist untuk belajar HTML, CSS. Nah, mungkin sekarang lagi betul, agak terputus karena memang ada keperluan-keperluan kita yang masih belum bisa kita selesaikan. Kita bisa betul, belum bisa bikin konten HTML dan CSS lagi. Ya betul. doakan semoga bisa. Nah, itu konten itu waktu itu kita buat ya kayak sambil belajar lagi ya, ingat-ingat lagi Mhm, materi HTML yang dulu kita pelajari. mhm. Nah, kita buat itu iseng gitu karena kok di video lain kok orang-orang kok bikin kayak gini yang nonton banyak sampai 30.000, sampai Iya 20 betul, ribu, betul 50 lagi. ribu. Ah, masa sih gitu kan? Ya, waktu itu kita coba bikin aja kan. Mhm, Kita mhm, bikin, mhm. coba kita bikin gitu. Pas kita bikin, memang pas setelah rilis video itu views-nya nggak banyak gitu loh. Cuma ternyata setelah 2 bulan, 3 bulan, sampai sekarang bahkan itu ada aja tiap hari yang nonton Nonton ya? itu. Iya bener lagi. Dan bisa dibilang ini adalah video dengan view terbanyak dan jam tayang paling lama ya kalau nggak salah. Oh, Karena yang yang pertama itu yang PSE itu, yang kedua itu yang video ini. mhm, Nah mhm. itu orang itu kayaknya memperhatikan banget tuh detail tentang gimana cara bikin biodata yang kita buat itu. Iya 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 Dan iya. memang orang-orang yang bikin biodata itu lewat HTML viewsnya yang banyak, kita pun juga keikutan kena getahnya. Iya Dan sih. itu yang masih paling berkesan juga ya di konten yang 2,5 ini buat tambahan aja gitu kan. Nah yang ketiga itu yang PSE itu kemarin, karena kita sampai kaget itu adalah sebenarnya boomingnya itu nggak pas abis hari itu kita rilis ya, kalau nggak Iya, salah nggak salah itu 5 hari apa 6 hari setelah rilis tiba-tiba kok cepet banget ya Pak. Kalau nggak salah habis rilis itu yang nonton 20-30, habis betul. itu kok tiba-tiba tiap hari ada yang nonton, ada 10 orang, 20 orang, Orang tiga dia. puluh orang, sampai akhirnya sekarang itu udah sampai 700-an. Itu yang buat wah gile sih. Kayaknya kita harus ngebahas konten-konten yang bisa dibilang rame, dan itu buat pelajaran juga buat kita bahwa kalau emang pengen ngeliat atau pengen eh, mempercepat naiknya si YouTube ini, bikin konten-konten yang bisa dibilang hari itu atau di saat itu lagi booming. Nah, Salah satunya selain bermanfaat tapi juga booming gitu kan. Mungkin betul orang betul. di situ banyak belum yang tahu PSE itu apa Tahu. sih, kok bisa Mhm. tiba-tiba Kominfo blokir. Nah mungkin salah satu referensinya ke video kita, walaupun konten-konten lain yang kayak CNN, Viva, Detik udah ngebahas Pasti ya ya. juga PSE itu apa, tapi mungkin pengen lebih detail ya mungkin Mhm. kita dapat limpahannya tuh gitu kan. Oh ini ternyata PSE itu kayak gini sampai orang-orang ini atau perusahaan ini diblokir. Itu sih yang menurut gue paling berkesan. Ada 3,5 konten. Wah Iya 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 iya. Keren keren. Keren keren. Emang emang unpredictable lah pokoknya PSM menurut gua gitu sih. iya. Kacau. Kacau kacau. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Oke, pertanyaan ketiga ya.
Apa suka duka yang kalian alami dalam buat konten selama 1 tahun ini? Waduh. Dari Kang Ando dulu lagi lah, apa mau dari saya dulu? Hmm, Bapak dulu deh. Yeay. Kalau eh, dari gue sih suka dukanya, sukanya gini ya, sukanya itu setiap ada ide itu pengen merealisasikan, dulunya kan bingung ya, pengen merealisasikan nggak ada support gitu kan. Support untuk partner untuk ngebahas ini atau buat apa namanya buat explore-nya dulu, terus partner buat editing, terus partner buat nyebarin apa namanya nyebarin video. Nah itu sukanya tuh adalah ketika kita punya konten programmer tersesat ini, jadi setiap punya ide itu langsung bisa kita olah, kita explore, terus kita eksekusi. Betul, betul, Nah, betul. enaknya gitu. Jadi kita bisa langsung menguji nih ide kita tuh atau misalkan bahasan kita tuh menarik nggak sih gitu kan. Betul, Oh betul, betul. ternyata kita bisa ngelihat kan parameternya. Oh iya nih misalkan penontonnya banyak. Oh ini ternyata penontonnya sedikit. Nah penonton sedikit itu belum tentu orang itu nggak menarik. Konten Hmm, kita itu nggak menarik. Bisa jadi kata kunci kita yang kita masukin itu nggak tepat. tepat. Itu yang membuat sukanya itu adalah ide dari kita itu bisa langsung diekspresikan. Hmm, 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 hmm. Apalagi videonya ada yang nonton itu seneng aja sih ya, walaupun orang bilang yang nonton cuma 10 ya, yang nonton 20. Gue tuh waktu itu ngeliat ini di mana ya, di TikTok apa di YouTube Short Hmm, ya, hmm, dia hmm. bilang jangan bayangin uh, video lu yang nonton 10 itu sedikit secara visual. Coba lu bayangin kalau misalkan 10 atau 20 orang itu datang ke kamar lu tiap hari buat ngelihat konten lu, banyak Iya, nggak sih? Nah, gue ngebayangin, oh iya benar juga, berarti ada 10-20 orang ini menaruh atensi dong buat gue. Itu yang gue pikirin. Sukanya di situ. Dukanya ya kadang-kadang ini lebih ke arah misalkan kayak kemarin nih banyak banget nih kita punya konten cuma nggak sempet kita olah. Jadinya agak terlambat. hmm, hmm, Ah, hmm, hmm, hmm. sebenarnya dukanya di situ. Sama misalkan ya mungkin tadi ya balik lagi ke views video. Kita misalkan udah explore nih, banyak banget nih kayak dulu salah satu konten itu namanya Kevin Mitnick ya, Miknik. first hacker in the world. Hmm, hmm, hmm. Kita ngebahas itu tuh explore tuh lama loh. Lama. Terus Oh, terus kita tuh pertama kali bikin PPT ya kalau nggak salah ya di situ ya. iya lagi. Iya. Nah itu kita explore lama, terus bikin PPT, terus pas kita share kita asumsi kita tuh wah ini bakal meledak nih. Iya lagi. Ternyata pas kita rilis itu yang nonton waktu itu uh, di bawah 30 apa begitu Iya, berapa iya, kan. iya, iya. Terus Oh. kita tuh sempet push sampai 1 bulan atau 2 bulan untuk materi-materi itu baru tuh keangkat hingga sampai 80 apa 100 penonton. Hmm, hmm, hmm. Cuma pas ngelihat itu cuma mikir, ngerasa aja sih dulu, anjir ternyata udah capek-capek riset, udah capek-capek ini yang nonton cuma sedikit tuh ngerasanya kayak gitu. Cuma Iya pas tuh. pas tahu tujuan bikin konten itu bukan cuma sekedar view saja, mulai mulai mikir tuh oh ternyata iya ya, jangan ngebayangin yang nonton segitu-segitu aja, cuma ngebayanginnya uh, ini konten itu bermanfaat dan bukan cuma buat sekarang gitu loh, buat masa depan gitu loh, Ah, dan ini nilainya value-nya itu berbeda. Gue cuma mikir betul. itu, jadi lu bikin aja, nggak usah mikirin ada yang nonton atau enggak. Keren, Itu keren. sih Pak menurut saya. Menurut Bapak gimana ini? Aduh, apa ya? Sukanya ya mirip lah sama Januari. Ada yang nonton gitu loh Jan gitu untuk yang kita buat gitu. Jadi setidaknya em, walaupun walaupun sedikit menontonnya gitu, walaupun ini kan topik IT niche banget gitu maksud gue gitu. Nggak semua orang tertarik kan. Ya kalau kita mau bikin konten aku mah kita bikin konten horor aja ya Jen ya. Iya. Iya kan banyak men konten horor sekali upload maksud gue bisa 1 juta men sehari. Kalau menurut gue ya Jen ya, apa itu jalangkung, waduh. Tapi kan kita tidak ekspertis di situ gitu. Betul sekali. Terus ya itu
apalagi ya, sukanya tuh komentar-komentarnya ada yang nyeleneh Jan. Hmm. Di konten kita nih ya, nanti kalian ketik ya tentang konten kita tentang jasa sadap WhatsApp. Udah ada yang komen, dia komennya malah mempromokan jasa sadap WhatsAppnya. Padahal kita lagi ngebongkar triknya ya. Padahal kita ngebongkar kayak pesulap merah ngebongkar itu tuh. Ini kan Dukun ya. lagi nih kita ini bikin storyline-nya dulu. Ini kan lagi trending pesulap merah magician gitu ngebongkar kegaiban-kegaiban Triknya. dukun trik. Nah, itu yang kita lakukan di konten sadap jasa WhatsApp gitu. Nah, Ini malah orang nantangin gitu. Dia ngomen itu kayak nantangin. Butuh jasa sadap WhatsApp? Ayo silakan ke sini lah. Ente kadang-kadang ente. Coba madu kan sakti. Madu Sa sakti. iya gitu. Gitu sih Jan paling. Nah, dukanya ya itu sih apa ya? Kadang-kadang harus mengeluarkan waktu lebih lah untuk membuat konten. Akhirnya gue ngerti rasanya youtuber-youtuber generasi pertama gitu kayak Chandra Liao, kayak apa Jarang. Skinny, ya dulu ya, atau Ata dulu ya. Ya, Jadi mereka pasti kan ada eh, aktivitas utama gitu, betul, dan habis itu ngebuat konten kan dia akan spare waktu kan betul, gitu. betul. Nah, eh, mereka di benak gua ini mereka buat konten ini eh kayaknya waktu itu AdSense belum booming booming banget deh Jen ya, Betul. atau mungkin udah, tapi emang mereka cinta untuk ngebuat konten gitu, untuk membuat suatu dunia perkontenan, dan nggak semua orang mau seperti itu gitu, mau ngeluangin waktu untuk ya berbagi bikin konten diskusi untuk hal-hal current isu IT yang sedang terjadi seperti itu, kayak kemarin-kemarin gitu tentang kebijakan Kominfo ngeblok yang tentang PSE itu kan mungkin mereka juga udah tahu, tapi bagaimana men-share knowledge-nya itu belum tentu semua orang Mau ya. mau Mau dan gitu, bisa ya. mau dan bisa gitu. Yang ngerti banyak, yang mau dan bisanya itu gitu sih. Betul. Kalau kalian emang pengen banget nih untuk jadi konten kreator ya emang harus bener-bener ini ya waktunya lah. Gua aja sama Januari waktunya ini, dan Kejar-kejaran ya. kejar-kejaran cuy, Januari harus ngorbanin keluarganya untuk konten ini. Padahal kita tidak terikat kontrak manapun gitu Iya. maksudnya gitu. Cuma Emang udah merasa memiliki ya. merasa memiliki gitu. Ya, ya saling mengingatkan aja kan kita emang berpartner gitu. Kalau misalnya salah satu kalian, apalagi kita kan, kalau Ata kan memang waktu dulu ya, Ata tuh kayaknya punya tim sendiri kan. Kita enggak, Bro. Kita Dari bener-bener nol. kita dari nol. Kita sendiri Emang ya. apa? Kita sendiri ini yang ngatur semuanya, I- editing video, yes. audio, setup Audio, setup, audio, belajar lagi, bikin terima materi, input. explore materi. Ah, gitu Jan. Itu sih. Apalagi Jan, iya tadi yang gue juga bilang Jan, dukanya tuh kalau misalnya di YouTube tuh ada rules 3 jam, 2-3 jam pertama gitu untuk melihat konten ini laku apa enggak gitu. Yang gue tahu ya Jan ya, kalau dalam misalnya 2-3 jam ini yang nonton cuma ya di bawah 10 gitu, wah Jan, no hope lah, kita nothing tulus aja kayaknya, konten ini nggak usah kita buat lagi gitu. Ya kayak PSA itu yang gue jelasin kan, ya selesai nih Jan, udahlah Jan, nothing tulus aja. Entah kenapa besoknya deng gitu ya, kita nggak tahu ya, itu di luar dari kemampuan kita seperti itu sih. Ya pokoknya jangan nyerah, jangan nyerah. Anjir, gue jauh-jauh ngomong endingnya jangan nyerah, Bang. Kayak The Massive ya Bapak ya. Iya ya, jangan menyerah. Gitu sih. Gitu sih. Dukanya ya itu sih. Ya seperti itu yang udah gue jelasin sama Januari. Seperti itu sih Jan selama setahun ini. Aduh. Ada lagi nggak nih kita pertanyaan? Ada deh. Terakhir nih. Wah, ini Oke nih, pertanyaan terakhir nih guys. Apa harapan kalian untuk programmer tersesat? Waduh, berat. jangan jangan Anda jawab, tutup channel ya.
kelewatan. Nanti kita Ap- share juga ya di IG ya ini ya, pertanyaan ini. iya nih harusnya di konten TikTok nih. Nih Jan. Apa harapan kalian untuk penonton sesat? Ya. Pertanyaan buat kita, pertanyaan juga buat penonton. Bisa nih, bisa nih. Siapa nih Apa yang nih? mulai nih? Bang Ando dulu dong. Udah gua. Ya kalau formalitas sih lebih banyak view dan bisa AdSense ya. Jujur. Jujur, kita pengen ini diuangkan guys. Gue udah ngomong-ngomong. Tolong donat di Saweria, tidak yang dengar. Bapak naruhnya di belakang, nggak ada yang mau denger. Iya sih, benar sih. Ya, gue harap sih konten kita bisa interview tokoh-tokoh IT yang berpengaruh gitu ya. Kayak Pak Kominfo kita Menteri Johnny J Plate. Waduh. Joni makan gak pakai piring. Kan Maksud lu? Joni G Plate. Iya, Joni gak pakai oh, piring. ya Allah, jokes bapak-bapak bangke, bangke, wah susah gitu. Gitu-gitu kayak kalau kalian pernah dengar legenda IT Pak Onowe Purbo Ah, Pak gitu-gitulah. Ono. Kayak gitu-gitu sih. Atau kita ya bisa lebih masif lah untuk dikenal gitu. Nih jujur ya, gue Aku mau jadi um, artis ya. sebenarnya mau AdSense itu aja. Gue cuma mau ini doang kan jujur dari hati gitu sih gitu ya. Ya tunggu aja nanti konten-konten yang bikin kalian kaget. Hah? Programmer tersesat bikin tersesat? Begitu. Saya nggak mau jadi artis pak. Mau ini cuma diuangkan gitu. Waduh. Dah. Boleh, 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 boleh. Anda ente gimana ente? Kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Aduh, harapannya eh, pengen lebih banyak sharing aja sih ke teman-teman, Oh, pengen lebih membuka wawasan gitu bahwa eh, kalian nyemplung di IT itu apalagi di dunia digital ini nggak sesempit pikiran kalian atau nggak sesempit yang diajarkan. Mungkin kalau memang kampusnya masih strict dengan IT harus ngoding, nggak itu tuh. sesempit itu, nggak Itu. sesempit itu. Karena kalau cuma paradigmanya di situ kasihan banget gitu loh. Masuk ngoding nggak bisa ngoding, lu eh, apa namanya, lu bukan orang IT atau misalkan lu gagal di IT, wah sedih sekali kalau menurut gue. Pengennya sih gitu, jadi pengen lebih bermanfaat lagi, menyebarkan uh, kalau gue pengalaman gue ya, karena memang bener-bener dari teknis coding sampai ke sekarang Non alhamdulillah. teknisnya kan. Iya, alhamdulillah sekarang udah mulai masuk ke manajemen produk dan Wish, lain-lain. mantap Bapak Januari. Jadi mungkin bisa lah jadi tempat sharing. Harapannya sih programmer tersesat jadi sebenarnya bukan tempat, bukan kita ini ya, kita mau nongkrong bareng ya, bukan tempat nongkrong sebenarnya, kita mau Iya, nongkrong nongkrong bareng untuk aja gitu. jadi Apa sih? komunitas gitu loh, jadi komunitas besar yang Itu. ada di Indonesia selain komunitas-komunitas coding kayak macam PHP Indonesia, Node.js Indonesia, kita pengen komunitas yang lebih umum lagi gitu. Iya, Yang, kayak gitu. Kalau yang mereka kan obrolan. spesifik yang ngobrol aja. Atau nanti kita mencoba mempertemukan jadi tempat penjembatan misalnya, Bang, lu ngerti Node.js nggak? Gue nggak ngerti ini deh. Coba lu Tapi hubungin ini komunitas ini, nah, gue kasih betul linknya. betul. Gitu sih sebenarnya selain jadi untuk nongkrong jembatan gua pertemukan ini dan ini dan ini gitu. Betul betul. Arahnya Katalis sih ke lah, situ. katalis lah. Betul. Ah, Arahnya sih ke situ ya. Jadi selain jadi tongkrongan, jadi komunitas, tapi juga jadi kayak platform gitu loh. Yang platform. akhirnya ya bisa berkembang dengan sendirinya gitu. Jadi eh, ya mudah-mudahan sih nggak cuma kita gitu, untuk yang mengembangkan ini, nanti bisa juga dari teman-teman yang lain yang Betul, mungkin betul. punya expertise yang lain juga bergabung Betul, dengan betul. kita, bantu Betul, betul. ngebahas apapun gitu sama kita. Apapun. Nah itu yang pengennya jadi programmer tersesat dulu gitu. Selain mengarah apa namanya, membuka paradigma, tapi juga menjadi komunitas yang umum, Amin. yang lebih besar, yang bisa Amin. diterima sama semua apa namanya kalangan programmer. Jadi nggak
Kita nggak tersekat-sekat dengan, "Ah, lu orang Node.js, gue nggak mau, gue orang PHP," gitu kan. Mhm. Lu orang Python, "Oh, enggak deh, gue kan high level programming." Enggak lah, kita pengennya semuanya jadi satu one Iya, digital programming Indonesia, dan kita sama-sama untuk mengembangkan programming di bangsa kita sendiri. Nah, itu di situ. keren, 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 keren. Mantap, 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 mantap. Mantap jiwa. Iya, iya. Itu sih Jan. Mungkin kita harus ada edukasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang non coding untuk IT gitu kali ya. Nanti habis Betul, ini betul. gitu. Soalnya kayak ini Jan, haram gitu kalau lu IT endingnya nggak ngoding gitu. Iya, Itu Mbak. Dianggapnya rendahan, Mbak. rendah, kasta kedua gitu. Padahal kan nggak gitu, cuy. Janganlah kayak gitulah ya. Jangan merendahkan satu sama lain. IT yang non coding dan coding itu maksud gua saling connect gitu Support, loh, betul, saling support support. gitu. Nggak semua nggak semuanya ngoding maksud gue gitu, gitu Betul, sih. betul. Dan kalaupun kalian di kuliah nggak bisa ngoding, ya jangan patah semangat maksud gua. Mungkin mungkin cari alternatif yang lain gitu, jangan dipaksakan gitu. Kalau kalian memang benar-benar udah mentok gitu. Betul. Ya, ibaratnya kalau kalian nggak bisa ngodik, carilah mata kuliah yang memang menarik kalian. Hmm, Kayak misalkan uh, manajemen itu masuknya ke metodologi. Kalian pelajarilah metodologi yes. sampai sejauh apa gitu kan. Nah, terus kemudian ada lagi desain. Desain itu bukan cuma desain teman-teman yang ada di desain grafis, bukan. Kita ada lagi desain sistem. Nah, itu mungkin kalian bisa pelajari tuh, gitu kan, analisis dan segala macam. Kemudian tester nggak harus ngoding, cuma dia harus tahu nih flow-nya. Nah, itu kalian pelajari lagi tuh, gimana. Jadi ambil sudut-sudut pandang yang lain gitu, nggak harus kalian terfokus di coding gitu aja gitu loh. Dunia itu tuh luas banget sih. Kalau kalian cuma ngelihatnya coding doang, aduh sayang sekali. Jangan sampai kalian itu pakai mata mata kuda ya, mata pelana. Iya, Cuma ngelihatnya satu satu ini doang. Iya, sisi aja aduh. gitu kan. Padahal dunia itu indah gitu kan. Iya. Mata mata itu kan bisa melihat keseluruhan. Jangan lurus doang kan, kiri kanan atas bawah itu bisa dilihat. Ternyata gue enaknya tuh di kiri loh. Oh, gue enaknya di kanan loh. Oh, gue ngeliatnya enaknya di bawah. Itu kan sudut Hmm, pandangnya hmm, itu hmm. yang pengen gue rubah gitu, karena gue juga punya pengalaman. Teman-teman gue ini ya kasihan gitu kan, lulusan IT nggak ngoding ya, kampus kayak ngeremehin aja gitu. Atau teman-teman gue yang lain, ah lu nggak ngoding, ah lu nggak jadi orang uh, Iya, IT gitu kan. Itu kan iya lagi. nyakitin juga kan. Lah, Aduh, gue iya. kuliah di sini 4 tahun lo, gue punya gelar, mungkin dia bilang gue punya gelar, gue punya pengalaman, masa lu cuma masalah kerjaan aja lu apa, Diskriminasi gitu-gitulah. kasih rendah-rendahan kan, nggak ini banget ya, Fetis maksud nggak gua. Heeh. nggak etisnya. Itulah yang pengen gue sampaikan gitu loh, yang dari programmer tersesat. Itu juga kenapa kita namainnya programmer tersesat gitu. Iya sebenarnya mau nampung anak-anak yang non coding. Soalnya Januari kan expertise tuh untuk yang nampung non coding nih. Gue kan ngodingnya mediocre banget nih, makanya kita buat itu gitu namanya. Gitu guys, seperti itu. Ya itu Ya, gitu lah Jan ya. Ini ya kan, pertanyaan terakhir kita ya. tuh Ini udah jujur, 1 jam jujur nih, kita nge-record dari jam 12 pas ya. pas pagi banget nih. Sampai 059 nih. Ini sampai ente-ente nggak nonton, kadang-kadang ente. Ya, guys. Nonton, hei. Nonton sampai akhir dong, biar Sampai kita bisa akhir. cepet 4.000 jam. Amin, amin, ya Tuhan. Min, min. Amin, amin. Ya siapa tahu kita dipromosi nama pesulap merah. Merah, programmer merah. Programmer merah nanti jangan-jangan ada habis ini terus ngebuka ngebedah-bedah konten kita aja programmer Aduh. merah. Atau Waduh. ini pelawak merah MU. Pak, jangan Pak, nggak bercanda MU. Maaf, maaf, maaf. Canda ya. Canda. Udah bagus ente, udah bagus. Kemarin udah keren lah. Udah ya, jangan bahas MU ya. Ya, Udah gitu dulu, udah. ya, Oke. Okay?
Kita closing aja ya, bahaya nih MU nih. Thank you nih teman-teman ya, udah mau nonton perayaan 1 tahun kita yang biasa saja. Belum bisa ngasih giveaway, belum ada. Belum bisa bro. Belum ada duitnya nih. Era giveaway juga udah selesai kali. Kita masih invest ini ya. Iya kita masih invest nanti deh. Kita lihat nanti tahun kedua udah bisa punya duit nggak kita nih ya. Amin, amin, amin. Amin, semoga ya harapan kita kan gua sama Januari bisa beri ilmu, kita juga banyak duit, kita juga kampanyekan pemerintah enggak? Buzzer. Cut. Buat Nggak 2024. Kita closing aja ya. Ini makin malam makin fantasinya bahaya ya. Thank you ya teman-teman udah nonton konten kita. Ya, sampai ketemu di konten berikutnya ya teman-teman. Bye bye. Ntar aja. Udah di record belum tuh? Ahem. Happy birthday programmer tersesat. Happy birthday programmer tersesat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday programmer tersesat. Happy birthday programmer tersesat. Happy birthday programmer tersesat. Happy birthday yang pertama. Happy birthday programmer tersesat. Happy birthday programmer tersesat. Happy birthday programmer tersesat. Tersesat.